Shalom Bapak Ibu Saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, di dalam Suara Gembala kali ini kita akan melihat Roma 12 ayat yang kedua. Di situ ditulis oleh Rasul Paulus, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu." Budi di sini adalah akal budi atau pikiran, pembaharuan budimu, akal budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, ini adalah salah satu bagian dari perjuangan setiap anak-anak Tuhan. Setelah kita diselamatkan oleh kasih karunia yang kita sambut dengan iman, maka ada perjuangan untuk mengalami pembaharuan cara berpikir. Nah, satu-satunya yang bisa membaharui akan pikiran kita adalah firman Tuhan. Jadi, ketika kita merenungkan firman Tuhan, mengizinkan firman Tuhan itu masuk dalam pikiran, hati, dan seluruh aspek kehidupan kita, maka akan terjadi apa yang disebut dengan pembaharuan akal budi tersebut. Jadi pikiran ini diperbaharui, baik logika kita diperbaharui, juga akan nilai-nilai di dalam kita melihat segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, apapun dalam kita mengambil keputusan, itu ada nilai-nilai yang dibaharui. Nah, firman Tuhan harus menjadi makanan kita, sebab hanya firman Tuhan yang dihidupkan oleh Roh Kudus yang akan membaharui akan pikiran kita, baik nilai-nilai maupun logika kita. Ya, saya kasih contoh, saudaraku. Logika kita yang tadinya kita berpikir bahwa ya kalau hal ini mustahil, tidak mungkin. Begitu kita ngomong nggak mungkin, itu karena kita punya logika bahwa itu mustahil. Tapi di dalam Tuhan, kita sudah belajar dari firman, bagi Allah tidak ada barang yang mustahil. Bagi orang percaya juga tidak ada barang yang mustahil. Jadi logika kita pun harus mengikut akan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Itu tentang logik atau logika, dialogismos. Tapi juga tentang nilai-nilai, saudaraku. Nilai-nilai yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam khotbah di bukit misalnya, itu harus mewarnai akan pola pikir kita, sehingga bagaimana kita bereaksi terhadap segala sesuatu yang terjadi, itu harus diwarnai dan dikuasai oleh firman Tuhan. Tentunya dengan pertolongan Roh Kudus. Tapi kita harus mau, saudaraku, setiap kali kita membaca firman, meskipun rasanya kok berbeda dengan nilai-nilai lama yang aku punya, kita harus berdoa supaya Tuhan mengubah akan nilai-nilai kita. Ya, disesuaikan dengan firman. Itulah yang dimaksudkan dengan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena dunia punya nilai-nilai, punya values. Demikian juga kerajaan Allah juga punya values. Kita yang sudah berpindah dari gelap pada terangnya yang ajaib, pindah ke dalam kerajaan Allah, kita juga harus memakai atau menggunakan akan nilai-nilai baru, yaitu nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, saudaraku, hal itu nanti berdampak adalah kemampuan kita untuk bisa membedakan, membedakan akan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, bahkan yang sempurna. Itu ada 3 tahap ya. Dulu pernah saya sampaikan, yang baik kita akan ketahui, oh ini baik, tapi di atas baik masih ada yang berkenan kepada Allah, pleasing God, yaitu menyukakan hati Allah, dan puncaknya yaitu yang sempurna, yaitu tepat persis seperti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, saudaraku, biar kiranya ini boleh menjadi pergumulan kita, menjadi perjuangan kita dan doa-doa kita. Kita baca firman dan kita berkata, Tuhan, biar firman ini boleh
mengubahkan hidupku terus dan terus sampai pada waktunya nanti aku berjumpa dengan Tuhan di kekekalan. Saudara, tidak menjadi serupa dengan dunia, itu rupa-rupanya juga dialami oleh tokoh-tokoh di Perjanjian Lama. Ya, saya membaca akan kisah Daniel, menarik sekali saudaraku. Kisah Daniel itu dia bersama dengan 3 temannya, yaitu Hanania, Misael, dan Azaria. Mereka berempat adalah pemuda-pemuda Yehuda yang diangkut ke Babel, dan karena mereka adalah keturunan bangsawan yang berpendidikan tinggi, cerdas, mereka disekolahkan oleh Raja Babel, kemudian diharapkan mereka bisa menjadi tenaga ahli di dalam pemerintahan Babel. Nah, kita lihat saudaraku dalam Daniel pasal 1 ayatnya yang kelima. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Jadi betul-betul disekolahkan, saudara ya, dengan satu pendidikan yang spesial. Nah, raja menetapkan bagi mereka jatah makanan setiap hari sama dengan santapan yang dimakan oleh raja. Padahal Raja Babel adalah raja non-Yahudi, saudaraku. Nah, saudara tangkap, ini Perjanjian Lama ya. Kalau kita dengan sorot terang Perjanjian Baru, maka apa sih maksudnya? Bahwa akhirnya nanti kita lihat 4 pemuda ini menolak akan makanan raja karena mereka ada di bawah, tunduk di bawah hukum Taurat. Sebagai seorang Yahudi, umat Tuhan, mereka tidak sembarangan memakan makanan-makanan yang tidak halal, saudara, tidak kosher. Nah, ini terjadi ketika mereka dikasih, saudara, makanan raja. Mereka nggak mau. Mereka hanya mau makanan yang sesuai dengan keyakinan mereka. Nah, kalau dalam terang Perjanjian Baru, seperti Roma 12 ayat yang kedua tadi, jangan engkau menjadi serupa dengan dunia, itu bukan makanan jasmani, saudara. Tetapi bagaimana hal-hal yang dari dunia, yang akan mempengaruhi akan pola pikir kita, itu kita tolak. Kita harus berani, seperti 4 pemuda yang ada di Babel saat itu, di Babilonia saat itu. Ayat 6, di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Nah, nama-nama mereka ini sebetulnya mewakili akan iman mereka, saudaraku. Orang tua dari 4 pemuda ini kasih nama itu sesuai dengan apa yang diyakini oleh orang tua mereka. Misalnya Daniel. Daniel itu artinya God is my judge. Allah itu adalah hakimku. Jadi orang seperti Daniel ini, dia terus bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah ini benar atau tidak di hadapanmu? Kalau nggak benar, aku nggak mau. Meskipun ada ancaman, dan itu terjadi, saudaraku ya. Daniel terancam oleh gua singa, dan dia tetap. Karena hakimku adalah Tuhan. Itulah Daniel, saudaraku. Dia ada di negara asing, itu sama dengan kita orang Kristen, anak-anak Tuhan ada di dunia yang sementara ini, dengan nilai-nilai dunia yang terus bergerak dan berubah, tapi kita adalah anak-anak kerajaan. Apakah kita seperti Daniel, kita berkata, Tuhan, Engkaulah hakimku. Aku ingin benar di hadapanmu. Biar Engkau yang menghakimi aku, dan Engkau dapati aku benar adanya. Itulah Daniel, makna Daniel, saudaraku. Nah, Daniel berpegang kepada keyakinannya. Dia menolak akan makanan. Di sini dikatakan, nanti kalau saya bacakan, saudara, Daniel dan 3 temannya, pemimpin pegawai raja itu memberi nama lain
kepada mereka Daniel dinamai Beltsazar, Hanania dinamai Sadrah, Misael dinamai Mesah, dan Azaria dinamai Abednego. Itu adalah nama-nama dewa mereka. Ini adalah usaha dari dunia yang mencoba mengubah, saudaraku ya, mengubah jati diri dari seorang anak Tuhan, seorang Daniel, seorang Hanania, seorang Misael, seorang Azaria, itu untuk berubah menjadi seperti mereka. Nah, saudaraku, jangan dianggap enteng. Dunia itu adalah salah satu dari lawan kita. Kita punya 3 musuh, saudaraku. Yaitu pertama, setan, iblis, nggak usah diomong ya. Ini setan, ini musuh kita yang pertama. Kedua, apa? Dunia, saudaraku. Dunia dengan nilai-nilainya akan mencoba mempengaruhi kita menjadi sama, serupa dengan dunia. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Kita tinggal di dunia. Kita adalah garam dan terang dunia. Kita menjadi berkat bagi dunia ini. Menjadi terang bagi dunia ini. Tapi kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia dalam values yang ada di dunia ini. Kita harus menanam values kerajaan surga di tengah-tengah dunia. Itu yang dimaksud dengan doa datanglah kerajaanmu, kalimat doa itu ya, jadilah kehendakmu, thy kingdom come. Nah, kemudian yang ketiga, musuh kita adalah diri kita sendiri. Daniel berani, saudaraku ya, mempersembahkan tubuhnya sebagai korban hidup kudus dan berkenan kepada Tuhannya. Sehingga dia tidak takut, asal Tuhan menjadi hakimku, apapun akan aku hadapi. Itu prinsip dari Daniel. Hanania juga demikian, saudaraku. Hanania artinya God has favored. Jadi Tuhan itu telah berkemurahan padaku. Dia hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dia nggak mau keluar dari kasih anugerah Tuhan. Hanania, itu artinya. Kemudian Misael itu who is like God, itu sama dengan Mikael, saudaraku ya. Misael itu sama. Jadi aku ini pokoknya pengen sama dengan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Kira-kira begitu, saudara. Dari nama-nama itu ada maknanya. Dan itu dipegang teguh oleh mereka. Makanya Hanania, Misael, dan Azaria, Jehovah has helped. Tuhan sudah menolong aku. Nah, ini juga merupakan satu pengharapan dan iman yang teguh bahwa Tuhan itulah penolongku. Jadi baik Hanania, Misael, Azaria, mereka ketiganya pernah harus masuk ke dapur api yang menyala-nyala. Tapi mereka tegar, saudaraku, menghadapi itu semua. Karena mereka memang ya sudah mempersembahkan akan tubuh jiwa roh mereka kepada Tuhan. Untuk tidak mau menjadi sama dengan dunia, serupa dengan dunia, mereka punya prinsip. Mereka bukan pemberontak, saudaraku. Mereka bukan pemberontak, mereka bekerja dengan baik. Dan diakui bahwa prestasi mereka luar biasa di dalam kerajaan Babel. Tetapi ketika mereka tiba pada satu pilihan-pilihan di mana mereka nggak mau kompromi, mereka siap untuk mati. Saudaraku, ini yang dimaksudkan dengan pembaharuan akal budi yang betul-betul berhasil membuat nilai-nilai mereka itu tidak bisa diselewengkan sedikit pun, tidak bisa disimpangkan sedikit pun. Luar biasa ya, itu. Daniel pun juga ngalami ya, itu gua singa, saudara. Nah, saya kira akan kisah Daniel ini, saudara semuanya paham, sudah ngerti. Jadi, ayo saudaraku, kembali kepada apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus, bahwa jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah dengan pembaharuan budimu ini, kita pegang kuat-kuat. Saudara, hidup di dunia ini nggak lama, mari kita tidak berkompromi. Titik kompromi di mana kita tidak bisa mengkompromikan hal itu, Roh Kudus akan memimpin dan terang firman ini akan menjadi pegangan buat kita. Tuhan Yesus berkati.